Shalom dan damai di hati. Teman-teman pemuda, marilah kita memulaikan ibadah pemuda Aras Jemaat yang akan dipimpin oleh Saudari Paula Mawe. Dalam persiapan, kita angkat pujian Terpujilah Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemilik kehidupan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang selalu masih kami rasakan. Bapa, saat ini kami pemuda Jemaat Gemim Immanuel Sendangan akan memulaikan ibadah ini. Biar kiranya Engkau yang akan menuntun dan kami juga akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat memahami dan melakukan apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa kesalahan kami, layakkan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Sefanya 3 ayat 9 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Janji Keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang memuja aku. Yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu, engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu, aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggalkan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kuberikan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada saat ini, umat Allah menjadi kepujian dan kenamaan di bumi. Dengan pembacaan kita yang sudah kita baca tadi, pernahkah teman-teman mendengar di sekolah ungkapan di ujung cemeti ada emas? Apa artinya? Artinya adalah setiap orang, anak-anak sampai dewasa, harus dididik, harus diberikan pengajaran,
harus ditempa baik di sekolah maupun di rumah. Setiap orang harus dididik untuk apa? Untuk kebaikannya, untuk kebahagiaan di masa yang akan datang. Hal ini terjadi juga pada bangsa Israel. Israel Selatan atau Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Mereka dididik oleh Tuhan secara langsung karena mereka tidak lagi menjadi umat Tuhan. Mereka tidak lagi menuruti kehendak Tuhan. Nabi Sefanya bernubuat sebelum umat Israel dihukum atau dibuang. Dalam bacaan ini adalah nubuat kepada bangsa Israel bahwa penghukuman Tuhan bukan berarti bahwa Tuhan telah melupakan mereka, tetapi karena ada janji keselamatan dari Tuhan lewat penghukuman atau pembuangan itu. Keselamatan dari Tuhan menuntut bangsa Israel untuk tidak mempertahankan sikap yang lama, yang tidak patut, tetapi harus memiliki sikap dan cara hidup yang sepadan dengan firman Tuhan. Kepada kita semua, Allah mengharapkan bahwa cara hidup kita adalah cara hidup manusia baru atau cara hidup orang-orang tebusan. Semua dosa-dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena itu, perlu sikap-sikap yang baik untuk dilakukan, yakni sikap sebagai umat Allah. Sikap sebagai umat Allah adalah menjaga mulut, bibir. Tuhan memberikan kita mulut bukan untuk saling menjelekan, untuk saling menyebarkan berita hoaks, tetapi mulut diberikan Tuhan untuk memuliakan namanya, untuk memuji Tuhan, beribadah, dan untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan orang lain, bukan keburukan. Sebagai umat Allah, sikap yang harus kita miliki adalah tekun beribadah, mempersembahkan kehidupan sebagai rasa syukur atas segala berkat-berkat-Nya. Sikap sebagai umat Allah juga mengatakan tidak congkak, tidak tinggi hati. Seberapa tinggi status keluarga kita, sekolah kita, seberapa besar pengaruh kita bagi orang banyak, janganlah bersikap tinggi hati, tetapi tetaplah rendah hati. Kehidupan umat Tuhan harus percaya penuh kepadanya. Tidak hanya mendekat, tetapi sepenuhnya melekat pada Tuhan, sehingga kita harus terus bersorak-sorai. Tidak boleh takut. Dengan tantangan yang mulai kita hadapi, maka Tuhan menghendaki kita untuk berseru kepadanya. Kita ambil contoh dalam masalah yang dihadapi dunia sekarang. Terlebih bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekarang virus corona belum berlalu, malah kita mulai menghadapi krisis ekonomi. Tetapi kita harus tetap percaya dan teguh memegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita sebagai umat Tuhan harus menjaga sikap agar tetap kudus. Allah yang kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu rindu tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Dan karena itu kita harus mengendalikan dan menjaga sikap kita sebagai orang-orang tebusan, umat Allah yang dimenangkan dan bahkan lebih dari pemenang. Jika kita mengaku sebagai umat Tuhan, maka kita akan dengan tulus menghayati firman-Nya. Apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Beriman penuh pada firman-Nya dan berserah penuh pada pemeliharaannya. Sehingga kita menjadi kenamaan dan kepujian dimanapun kita pergi dan berada. Terlebih menjadi kenamaan dan kepujian bagi Tuhan. Amin.
Saat ini kita akan memberikan persembahan, dan untuk itu marilah kita menyanyi bersama-sama. Kami bersyukur padamu Tuhan. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena tuntunanmu sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Berkatilah kami yang telah mendengar dan merenungkan firman-Mu, ajarlah kami untuk selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga telah memberikan persembahan, berkatilah persembahan itu, berkati orang-orang yang mengelolanya, berkati Komisi Pelayanan Pemuda, berikanlah selalu kami kekuatan, kemampuan, dan teguhkanlah iman kami, agar kami tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan sehingga membuat kami jauh daripadamu. Berkatilah dan pulihkanlah negeri kami ya Bapa. Kami percaya Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan, kehendak Tuhanlah yang jadi dalam doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi bersama-sama Obor Pembangunan. Satu iman, pemuda gereja beresah menjadi saksi Tuhan, ketiga yang esa, sadarkan jiwa kita pada tugas panggilannya, nyatakan sungguh-sungguh Kristus panglimamu. Jadilah kau umat yang bekerja dengan semua gereja Tuhan yang esa. Kita maju dan bekerja dalam Kristus, kita menang, membangun dunia baru, sejahtera dan bersatu. Baktikan jiwa ragamu bagi umat dan manusia. Pemuda gereja jadilah obor pembangunan. Demikianlah ibadah pemuda Jemaat Gemim Immanuel Sendangan wilayah Sonder. Untuk itu diucapkan terima kasih bagi saudari Paula Mawei yang sudah menjadi kadim di saat ini, dan diucapkan terima kasih juga kepada singers dan pemain musik serta tim multimedia Pages dan teman-teman pemuda yang sudah beribadah di rumah pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom.